Om Swastiastu. Selamat pagi. Kami dari SGD A1 izin mempresentasikan hasil studi proyek kami yang berjudul Tes Diagnosis Dermatitis Atopik. Baik, berikut merupakan anggota dari SGD A1. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Iputu Adinata dengan 3 digit NIM terakhir 079. Saya izin memaparkan mengenai latar belakang dari studi proyek kami. Jadi, dermatitis atopik merupakan penyakit kulit kronis yang termasuk dalam salah satu jenis penyakit kulit yang paling umum. Penyakit ini ditandai dengan rasa gatal dan ruam hebat yang sangat mengganggu, sehingga secara signifikan dapat mengganggu kualitas hidup penderitanya. Dermatitis atopik ini dapat terjadi pada berbagai kelompok usia, namun paling sering pada anak-anak. Dermatitis atopik mempengaruhi hingga 12% anak-anak dan 7,2% orang dewasa, yang menyebabkan tingginya penyakit ini dalam penggunaan layanan kesehatan. Perjalanan dermatitis atopik termasuk kronis, namun dengan rentang waktu yang terputus-putus. Ketika aktif, pasien merasakan gatal-gatal dan ruam yang hebat hingga dapat melemahkan tubuh. Diagnosis dermatitis atopik ditegakkan berdasarkan presentasi klinis dan riwayat pasien. Dermatitis atopik ini memiliki gejala klinis dan tingkat keparahan yang bervariasi. Hal ini berdampak pada diagnosis dermatitis atopik yang tidak mudah, terutama pada kasus yang parah dan orang dewasa. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diketahui dermatitis atopik merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi, namun memiliki kesulitan dalam mendiagnosis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih cermat dalam mendiagnosis dermatitis atopik, terutama melalui tinjauan tes diagnosis yang dapat dilakukan pada suspek dermatitis atopik. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ngurah Bagus Arya Suradana dengan 3 digit NIM terakhir 209. Jadi, untuk rumusan masalahnya di sini berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam student project ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana definisi dermatitis atopik, bagaimana epidemiologi dermatitis atopik, lalu bagaimana etiologi dermatitis atopik, lalu bagaimana patofisiologi dermatitis atopik, lalu bagaimana manifestasi klinis dermatitis atopik, bagaimana tes diagnosis, bagaimana penata laksanaan, bagaimana pencegahan, dan terakhir bagaimana prognosis dari dermatitis atopik. Baik, selanjutnya ada pun tujuan penulisan, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya, student project ini dibuat dengan tujuan untuk menggali serta menjadi tolak ukur pemahaman mahasiswa mengenai dermatitis atopik. Untuk tujuan khusus, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dermatitis atopik, mulai dari definisi, epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, tes diagnosis, penata laksanaan, pencegahan, serta prognosis dermatitis atopik juga akan dibahas di student project ini. Baik, selanjutnya untuk manfaat penulisan ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis, adapun dari kajian pustaka ini adalah untuk memberikan pemahaman yang disertai bukti-bukti empiris mengenai dermatitis atopik. Selanjutnya untuk manfaat praktis, bagi mahasiswa dan juga bagi institusi. Bagi mahasiswa menambah wawasan sebagai mahasiswa kedokteran untuk memahami mulai dari definisi epidemiologi, etiologi, patofisiologi, manifestasi klinis, tes diagnosis, penata laksanaan, pencegahan, serta prognosis dermatitis atopik. Untuk bagi masyarakat menambah wawasan masyarakat mengenai dermatitis atopik. Untuk bagi institusi sebagai media pembelajaran tambahan serta menambah kepustakaan mengenai dermatitis atopik di Universitas Udayana. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edewan Yamari Tema Putra dengan 3 digit NIM terakhir 022. Di sini saya akan membahas terkait dari bab 2, yaitu definisi dari dermatitis atopik. Baik, dermatitis atopik itu merupakan suatu inflamasi kronis pada kulit yang biasa disebut juga dengan namanya eksem atopik. Biasanya ditandai dengan adanya kulit kering, lisenifikasi, dan juga leksi aksimatosa yang sering kambuh. Nah, penyakit ini biasanya dapat dialami oleh bayi, anak-anak, namun berlanjut bisa hingga dewasa. Dan biasanya dapat terjadi pada area-area lipatan seperti pada dahi, sisi leher, pada kelopak mata, pada lutut, dan juga area selangkangan.
Swastiastu, perkenalkan nama saya Manika Pratiwinja dengan 3 digit NIM terakhir 218. Di sini saya akan membahas epidemiologi dermatitis atopi, yang dimana angka kejadian dermatitis atopi di seluruh dunia berkisar antara 5-20% pada anak-anak dan 1-3% pada dewasa, dengan prevalensi yang sangat bervariasi di berbagai negara karena pengaruh faktor lingkungan. Secara global, prevalensi dermatitis atopi di negara maju tampaknya telah stabil, sementara di negara berkembang meningkat. Hal ini mungkin disebabkan oleh urbanisasi yang meningkat, polusi udara, dan masalah obesitas. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niluami Tanusa Putri dengan 3 digit 1250. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai etiologi pada dermatitis atopik yang dimana memiliki etiologi yang kompleks termasuk pada faktor genetik maupun lingkungan, yang dimana penyebaban kelainannya itu bisa daripada epidermis dan sistem kekebalan tubuh, ya dimana dermatitis atopik itu merupakan bagian dari triad atopik yang dapat muncul bersamaan dan berturut-turut, di mana timbulnya inflamasi dan rasa gatal itu merupakan adanya hasil interaksi berbagai faktor internal dan eksternal. Mungkin sekian dari saya. Untuk etiologi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Dimadearsi Dwi Tami Barsua dengan 3 digit yang terakhir 026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi dari dermatitis atopik. Untuk patofisiologinya, itu meliputi 3 mekanisme utama yang terlihat pada gambar, di mana terdapat disfungsi sawar kulit, inflamasi kulit, dan rasa gatal yang hebat. Untuk penjelasan masing-masing mekanisme terlihat pada gambar 1, 2, dan 3. Untuk disfungsi sawar kulit terlihat pada gambar 1. Nah, lapisan epidermis itu berkontribusi dalam pencegahan kebocoran cairan tubuh serta pertahanan biologi terhadap stimulus eksternal. Dalam hal ini, yang paling berperan penting adalah lapisan stratum corneum. Nah, dalam lapisan stratum corneum itu terdapat corneocyte yang melekat pada lipid interseluler. Terdapat pula filaggrin yang akan menjaga struktur dalam kulit kita tetap terhidrasi. Nah, tapi ketika ada suatu mutasi gen filaggrin ataupun pengaruh lingkungan seperti adanya goresan yang kuat dan berulang pada kulit, maka akan mengakibatkan kerusakan pada sawar kulit. Untuk mekanisme yang terjadi adalah kehilangan fungsi filaggrin sehingga menurunkan faktor pelembab secara alami pada lapisan epidermis, kemudian terdapat abnormalitas pada tight junction, sehingga terjadi kehilangan kontrol permeabilitas seluler terhadap substansi terlarut, serta ada penurunan lipid intraseluler dan juga komponennya, sehingga meningkatkan adanya transepidermal water loss dan menurunkan hidrasi pada stratum corneum, sehingga memudahkan alergen untuk melakukan penetrasi. Nah, untuk mekanisme yang kedua terlihat pada gambar nomor 2, yaitu inflamasi kulit. Inflamasi kulit ini terjadi karena terdapat disfungsi sawar kulit, sehingga menginduksi sejumlah besar T helper 2. Nah, sel T helper 2 ini akan mengekspresikan IL-4 dan IL-13, sehingga menurunkan fungsi filaggrin. Nah, disfungsi sawar kulit ini juga akan mengaktifkan innate lymphoid cell type 2, sehingga akan menginduksi IL-13 dan IL-5. IL-5 ini akan meningkatkan rekrutmen dari sel eosinofil, dan juga ada peran dari T helper dalam menghasilkan IL-4 dan IL-13 untuk mengaktifkan sel emas. Nah, kedua mekanisme ini yang berperan menimbulkan rasa gatal pada dermatitis atopik. Untuk mekanisme yang ketiga adalah rasa gatal yang hebat, dapat dilihat pada gambar nomor 3. Timbulnya rasa gatal itu dimediasi oleh serat aferen, di mana serabut saraf sensorik ini berasal dari dorsal root ganglion. Nah, pada kulit kita juga terdapat reseptor sensorik, yaitu free nerve ending. Nah, reseptor ini akan teraktivasi oleh pruritogen, baik yang berasal dari lingkungan luar ataupun lingkungan internal, seperti histamin, protease, dan berbagai interleukin. Nah, selanjutnya, stimulus rasa gatal ini akan dibawa ke sistem saraf pusat. Dalam hal ini, diperkirakan penyebab rasa gatal didominasi oleh jalur non-histaminergik. Baik, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Imad Agus Diwasanta dengan 3 digit NIM terakhir 039. Gambaran klinis dermatitis atopik dapat dibagi menjadi 3 berdasarkan kelompok umur penderita, yaitu yang pertama fase bayi atau infantil umur 0 sampai dengan 2 tahun. Fase infantil dimulai pada bulan-bulan pertama dengan gejala eczematos, lesi yang terutama mengenai pipi, permukaan ekstensor batang tubuh, dan anggota badan, kecuali pada bagian tengah wajah dan area popok. Lesi terdiri dari papula atau bercak eksim yang gatal dan dapat menjadi eksudatif serta bergerak akibat gesekan. Fase yang kedua yaitu fase anak-anak, berkisar antara 2 hingga 12 tahun. Lesi akur berkurang dan terjadi keterlibatan kelopak mata serta leher.
Keterlibatan darah lentur pada ekstremitas atas dan juga bawah merupakan hal yang khas dermatitis atopik pada fase anak. Gejala gatal sangat parah dan dapat mengganggu kinerja sekolah pada fase ini. Kemudian fase yang ketiga, yaitu fase dewasa umur 12 hingga 18 tahun. Manifestasi klinis dermatitis atopik fase dewasa merupakan kelanjutan setelah fase bayi dan juga anak, di mana manifestasi klinis dermatitis atopik pada fase ini meliputi bintik-bintik hiperpigmentasi, prurigo nodularis, serta likenifikasi, terutama terjadi di daerah ekstensor tukai dan juga leher. Pada dermatitis atopik fase dewasa, penyebaran lesi tidak memiliki karakteristik khusus, tetapi dapat mempengaruhi area seperti tangan, pergelangan tangan, bibir, vulva, dan puting susu. Lesi juga bisa menyebar dan pada kasus yang lebih parah dapat menyebabkan pembentukan likenifikasi di lipatan kulit. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu dan Amalia Putri Udarani dengan NIM 21025111065. Klinis tanpa tes laboratorium yang pasti. Sekitar 80% pasien dermatitis atopik didiagnosis dan dirawat di layanan kesehatan primer. American Academy of Dermatology atau AAD telah menyederhanakan diagnosis menggunakan kriteria diagnostis yang telah divalidasi sebelumnya. 3 kriteria AAD membedakan fitur-fitur penting yang harus ada dalam penegakan diagnosis seperti pruritus, gambaran penting yang mendukung diagnosis seperti usia dini, dan juga gambaran terkait yang menunjukkan diagnosis tetapi tidak spesifik seperti likenifikasi. Indeks penilaian dermatitis atopik adalah alat klinis tervalidasi yang paling banyak digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan dermatitis atopik berdasarkan area tubuh yang terkena dan intensitas karakteristik lesi. Alat validasi lainnya meliputi Eczema Area dan Severity Index, The Investigator Global Assessment Scale, dan The 6 Area 6 Sign Atopic Dermatitis Severity Score. Salah satu kriteria diagnosis yang paling awal dan paling dikenal ialah kriteria dari Hanifin dan Raska tahun 1980 yang mengharuskan terpenuhinya 3 dari 4 kriteria mayor dan 3 dari 23 kriteria minor. Untuk kriteria diagnosis dari American Academy of Dermatology itu dapat dilihat pada slide. Next slide. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai diagnosis banding dari dermatitis atopik. Jadi, diagnosis banding dari dermatitis atopik meliputi dermatitis seboroik, dermatitis kontak iritan, dermatitis kontak alergi, psoriasis plak, dan juga infestasi dari skabies. Diagnosis banding dermatitis atopik dapat dilihat pada slide. Baik, perkenalkan nama saya Pandiputu Sasradi dengan 3 di NIM terakhir 162. Di sini saya akan membahas mengenai riwayat dan pemeriksaan fisik. Jadi seorang praktisi harus mencatat riwayat pasien dan fokus pada hal-hal berikut ini. Yang pertama, timbulnya dan distribusi lesi, tingkat keparahan pruritus, misalnya membuat pasien terjaga di malam hari, riwayat keluarga dan atau riwayat pribadi dari triad atopik. Jadi triad atopik ini terdapat dermatitis atopik, asma, dan juga rinitis alergi. Lalu adanya alergen kontak dan adanya pemicu. Temuan pemeriksaan fisik klasik tergantung pada kelompok usia, di mana bayi nantinya akan terdapat papula dan plak edematosa yang mungkin memiliki vesikula atau kerak pada kulit kepala, wajah, dan ekstremitas ekstensor. Sedangkan pada anak-anak, secara klasik memiliki bercak dan plak yang lebih sedikit eksudatif pada fossa antekubital dan poplitea. Sedangkan orang dewasa memiliki lesi lichen kronis yang cenderung terjadi pada tangan. Nah, untuk evaluasinya sendiri, jadi dermatitis atopik ini biasanya merupakan diagnosis klinis karena distribusi lesi yang klasik pada setiap kelompok usia. Lalu nantinya jika dilakukan biopsi akan menunjukkan pola eksim. Nah, untuk kasus anak-anak yang tidak menerima pengobatan, immunoassay enzim fluorescent atau uji tusuk kulit dapat dilakukan untuk mendeteksi antibodi IgE terhadap alergen tertentu, di mana hal tersebut mungkin atau mungkin bukan merupakan faktor yang relevan terhadap kondisi klinis pasien. Basikan yang saya sampaikan, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putri Dial Simatami dengan NIM 21025111145. Tata laksana dermatitis atopik terdapat non-farmakologis dan farmakologis. Non-farmakologis fokus atau tujuannya adalah untuk memperkuat dan mempertahankan fungsi sawar kulit yang optimal. Dapat dilakukan dengan yang pertama, menghindari faktor pencetus seperti alergen, suhu, makanan, dan kondisi yang stres. Kemudian dapat dipertimbangkan penggunaan sabun pH rendah dan pelembab, serta pengawasan diet, pemilihan bahan baju, penyesuaian iklim dan temperatur
temperatur, pengawasan kebersihan kulit, serta terapi relaksasi. Untuk farmakologis dapat diberikan kortikosteroid berupa hidrokortison asetat, diflukortolon asetat, betamethason valerat, desoksimetasone, mometasone furoat, hidrokortison, globenikol. Dan apabila dibutuhkan penggunaan farmakologi jangka panjang, maka dapat diberikan imunomodulator seperti pimecrolimus ataupun tacrolimus. Kemudian dapat juga diberikan antihistamin dan antibiotik apabila terdapat infeksi sekunder. Baik, perkenalkan nama saya Mutiara Nasya Karminita dengan 3 digit NIM terakhir 180 yang akan menjelaskan mengenai pencegahan dari dermatitis atopik. Baik, jadi untuk pencegahan dari dermatitis atopik sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama ini secara primer yang mengacu pada intervensi sebelum dampak kesehatan terjadi. Untuk secara sekunder ini berfungsi untuk mendeteksi suatu penyakit pada tahap dini, untuk mencegah memburuknya penyakit, dan juga secara tersier ini untuk mengurangi gejala atau peningkatan kualitas hidup penderita penyakit yang sudah ada dan biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Mungkin contoh untuk yang primer sendiri, di sini ada pelembab alami, contohnya mungkin menggunakan minyak zaitun atau minyak kelapa, kemudian ada identifikasi dan menghindari pemicu eksaserbasi, dan juga yang terakhir ini menggunakan sabun tanpa bahan kimia mungkin yang mengandung pewangi dan juga bahan kimia yang keras. Untuk secara sekunder di sini, kita dapat melakukan pemeriksaan lab, mungkinnya contohnya seperti skin prick test untuk mengecek alergi terhadap makanan tertentu, dan untuk atopic patch test ini untuk mengecek aeroallergens dan sering diinterpretasikan sebagai pemeriksaan patch rutin. Kemudian ada juga pemeriksaan cetirizine dan levocetirizine untuk mencegah gejala eksaserbasi asma yang dapat menjadi faktor risiko dari dermatitis atopik. Yang terakhir ini ada pencegahan secara tersier, yaitu contohnya ada penggunaan fluticasone topikal dengan risiko relatifnya 0,46%, kemudian ada juga tacrolimus topikal mingguan dan juga suplementasi vitamin D. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Setiawan dengan 3 digit NIM terakhir 187. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis dari dermatitis atopik. Prognosis dari dermatitis atopik membaik seiring berjalannya waktu. Di saat yang bersamaan, pasien dengan dermatitis atopik biasanya memiliki penyakit komorbid seperti asma dan juga rinitis alergi yang dapat memperburuk kondisi dari pasien. Kondisi tersebut dapat mengalami kekambuhan dan juga remisi. Oleh sebab itu, maka pasien harus dijauhi dari faktor pencetus yang menyebabkannya, agar tidak terjadi penurunan kualitas hidup, sehingga tetap memiliki prognosis yang baik ke depannya. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk kesimpulan, di mana dermatitis atopik ini merupakan jenis inflamasi kronis pada kulit yang ditandai dengan adanya kulit kering, lisenifikasi, atau penebalan pengerasan kulit akibat gatal yang kronis, dan lesi eksimatosa yang kambuh. Lalu untuk etiologinya itu kompleks, termasuk faktor genetik dan lingkungan yang menyebabkan kelainan pada epidermis dan sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya, patofisiologinya meliputi 3 mekanisme utama, yaitu disfungsi sawar atau barrier kulit, inflamasi pada kulit, dan rasa gatal yang hebat. Dengan gambaran klinis, dermatitis atopik memiliki variasi yang berbeda-beda pada kelompok umur tertentu. Diagnosis klinis dermatitis atopik itu ditegakkan berdasarkan manifestasi klinis tanpa tes laboratorium yang pasti. Terkait tata laksananya, dermatitis atopik secara holistik menurut pedoman Asia Pasifik itu terdiri atas edukasi pasien, pencegahan, dan modifikasi faktor pencetus, peningkatan fungsi sawar kulit yang optimal, pelaksanaan kelainan kulit, inflamasi, dan kontrol siklus gatal. Adapun saran yang dapat diberikan dari student project ini adalah yang pertama, bagi pembaca, di mana penulis berharap pembaca dapat memahami dan menelaah isi dari student project ini yang mengkaji tentang dermatitis atopik, sehingga pengetahuan dan ilmu yang diberikan dapat tersampaikan dan diterapkan dengan baik. Lalu yang kedua, bagi institusi diharapkan dapat lebih menambah referensi di sumber kepustakaan mengenai dermatitis atopik, serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai dermatitis atopik terhadap akademisi. Baik, sekian presentasi dari SGDA 1. Terima kasih.